Kemudian, di sisi lain, tentara Borikan memutuskan untuk terus maju, memaksa Komandor Tung untuk menghentikan pelatihan lebih awal dan mengirim batalionnya untuk bertempur. Oke, halo santuiers, balik lagi dengan gua Amin. Wo is very handsome and adorable. Anjir, ngomong apaan sih? Tiba masanya gua lanjutin alur film yang berjudul Mulan, lanjutan dari episode 1 ke episode 2. Jika belum menonton, ya tonton di episode 1-nya dengan cara mengklik link di deskripsi agar ceritanya nyambung. Baik, tak usah berlama-lama lagi, seperti biasa, kenakan handsfree, posisikan rebahan, dan selamat menonton. Roll action. Dalam pertempuran, ternyata pasukan Borikan memiliki rencana. How much gold can a nomad carry? From the Imperial City ahead, for my father who the Emperor killed. Then I will give you revenge. Pasukan Roran itu berbalik arah dan meninggalkan arena perang. Pursue them! Ternyata mereka memiliki tujuan berbeda. Mulan kemudian diperintahkan untuk mengejar gerombolan Borikan dengan beberapa pasukan lainnya di sampingnya. Di tengah-tengah pengejaran, pasukan yang bersama Mulan tumbang satu persatu akibat dari serangan panah dari pihak Borikan, dan hanya mensisakan Mulan seorang diri. Namun, Mulan dengan beraninya dia tetap melanjutkan untuk mengejar pasukan Borikan. Akan tetapi, saat pengejaran, dia dihadang oleh Xianyang yang mengejeknya karena berpura-pura menjadi seorang lelaki. Penyihir wanita itu mencoba membunuh Mulan dengan melemparkan shurikennya tepat menusuk di susu Mulan. Berkat pelindungan baju zirahnya di sekitaran susu si Mulan, Mulan berhasil selamat. Setelah banyak mendengar ejekan sang penyihir, Mulan pun memutuskan membuka kedoknya sebagai perempuan dan bukan laki-laki dan kembali ke dalam pertempuran. Sampai di medan perang, pasukan Roran mulai menyerang menggunakan batu api raksasa, biasa disebut meteor buatan. Melihat pasukan Mulan yang sedang berada di posisi terpojok, Mulan menggunakan akalnya untuk menyelesaikan masalah. Dia menggunakan helm bekas dan menembakkan panahnya ke arah pasukan Roran agar pasukan Roran menyerangnya. Dan mereka pun terpancing dan mereka menembak ke arah lereng gunung bersalju. Memicu longsornya salju yang menghantam para pasukan Roran. Mulan kemudian menghampiri pasukannya dan di tengah perjalanannya dia menyelamatkan Chen Honghui. Dia adalah teman dekatnya Mulan saat di camp. Dengan berani,
Mulan membuka identitasnya di mana Mulan adalah seorang wanita bernama Hua Mulan. Hal ini membuatnya mendapatkan hukuman untuk meninggalkan camp secara tidak terhormat karena sudah berbohong. Dan akan dieksekusi jika muka Mulan masih terlihat di daerah camp. Your wish to be executed will be if you show your face again. Dalam perjalanannya pulang, Mulan dihadapkan dengan Xianyang dan mengungkapkan bahwa kisah Mulan sama dengannya. Karena memiliki ilmu sihir, dia dijauhi oleh keluarga dan kelurahan setempat dan memilih berjuang untuk Borikan. Karena penjahat itu yang memperlakukannya dengan mulus. Selain itu, Xianyang mengungkapkan bahwa serangan di pos tadi hanya sebuah pengalihan. Borikan did not run from battle. A leader who runs from battle. And your emperor will fall. The coward will take the imperial city. That can't happen. But it happens even now. Place together. I know my place. Fight for the kingdom. And protect the emperor. Rencana sebenarnya adalah Borikan ingin menangkap kaisar yang dalam posisi henteu ngeh atau lengah tanpa pasukan untuk dieksekusi sebagai wujud balas dendam terhadap sang ayah Borikan yang telah dibunuh oleh kaisar. Oleh karena itu, Borikan dan pasukannya tadi mengelabui semua prajurit bersama Mulan. Kemudian, Mulan tidak memperdulikan hukumannya. Mulan memutuskan kembali ke batalionnya untuk memperingati mereka tentang rencana penangkapan kaisar. Semula Komandan Tung memutuskan untuk mengeksekusi, namun temannya Mulan memutuskan untuk percaya dan akhirnya Komandan Tung memutuskan bahwa Mulan akan dijadikan pemimpin pasukannya dan menuju kembali ke istana. You will lead us as we ride to the imperial city. Loyalty and bravery are without question. Ready the horses! Di sisi lain, Xianyang menggunakan kekuatannya untuk menyamar sebagai penasehat kekaisaran. Dia membujuk kaisar untuk menerima tantangan dari Borikan. He offers a duel. I will kill this Borikan like I killed his father. Dalam pertempuran one by one, sambil mengalihkan penjaga kota dari pos mereka, para penjaga kemudian dibunuh dan para Roran bersiap untuk membakar kaisar hidup-hidup ketika mereka berhasil menjebaknya. Pasukan sekaligus teman dari Mulan mengalihkan perhatian para Roran, sementara Mulan dituntun pergi untuk menyelamatkan sang kaisar oleh Xianyang. It was impossible. Accept you, but they will never accept you. You can still take the noble path. And here I stand. Proof that there is a place for people. And in honor of my father, this who will come to save you, son of heaven. Saat hampir sampai ke lokasi di mana kaisar akan dieksekusi, Borikan mencoba menembak Mulan dengan busur panah. Akan tetapi, Xianyang bersimpati kepada Mulan dan kecewa kepada Borikan berubah menjadi burung elang dan menyelamatkan Mulan dari serangan panah yang dilepaskan oleh Borikan. Kemudian pertarungan antara Mulan dan Borikan terjadi, sampai pedang Mulan yang milik sang ayah jatuh ke dalam lelehan api yang panas. You are a mighty warrior.
Mulan akhirnya bisa membunuh Morrigan dengan panah yang semula diarahkan ke arah sang kaisar. Setelah itu, dia membebaskan kaisar dan di dalam istana, atas dedikasi Mulan menyelamatkan segenap rakyat Cina, sang kaisar menawarkan pilihan agar Mulan bergabung dengan menjadi pengawal pribadinya. Akan tetapi, Mulan menolak tawaran tersebut dan memutuskan kembali ke desanya. Cannot accept it. Humble apologies. I betrayed my family's trust. I knew we risked their dishonor. I left home. Undercover and make amends to my family. I must return home. Mulan akhirnya sampai ke desa dan kembali bertemu dengan keluarganya. Forgive me, Father. The sword is gone. It is my daughter. Sesaat kemudian, prajurit utusan dari sang kaisar di bawah pimpinan dari Komandan Tung datang untuk memberikan pedang baru kepada Mulan sambil membuat kesepakatan sekali lagi agar dia mau bergabung bersama pasukan bersama kaisar. Tamat, ending yang sangat mengenyoskan. Dan itulah rangkuman dari film Mulan 2020. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwasannya wanita adalah seorang yang tidak bisa disepelekan. Jadi buat para lelaki, jangan sepelekan wanita. Dan jika kalian belum tonton episode sebelumnya, bisa kalian klik link di deskripsi. Oke, see you and sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe.